Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini kita masih diberi kekuatan, diberikan kesehatan untuk menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, kebaktian Minggu biasa dengan tema transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita, saat teduh sejenak dan doa pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat marilah bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus sekalik langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Kudus, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan mengaturkan terima kasih. Karena siapakah kami ini hingga kami layak menghadap hadirat-Mu, ya Allah. Kami hanyalah manusia berdosa. Segala kecenderungan hati kami membuahkan dosa dan kejahatan semata-mata. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau telah mengaruniakan keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Hari ini kami datang untuk menyembah nama-Mu ya Allah. Penuhilah kami dengan sukacita oleh karena perjumpaan dengan Dikau melalui pemberitaan firman-Mu. Dan tuntunlah langkah kami untuk menjadi pelaku firman
yang setia. Dalam kasih Yesus Kristus, kami datang kepadamu, ya Bapa Maha Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan Alkitab sebagai pendahulu khotbah pada hari ini, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 5. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 17, ayatnya yang pertama sampai ke-7 dan ayat 15. Bapak Ibu, kita membaca secara responsoria, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku sekalian nanti ayat 2 demikian seterusnya. Nanti di ayat 15 kita bersama-sama. Dengan perikop diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka aku tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Kita bersama-sama. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa dan berita anugerah Allah, jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Memanggil dirimu
Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita sejenak memeriksa diri kita masing-masing. Kita merenungkan seluruh perjalanan hidup kita, tutur dan kata, tingkah dan laku, pikiran dan perasaan kita. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, baik pribadi maupun persekutuan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat-Nya. Diberikan waktu untuk saat teduh, untuk pengakuan dosa pribadi. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami berada di bawah perhambaan dosa, dan kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, melalui hal-hal yang kami telah perbuat, dan juga dalam hal-hal yang kami harus lakukan, namun tidak lakukan. Kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Demi nama-Mu, demi putra nama-Mu Yesus Kristus, ampunilah kami. Baharui dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dapat mengenal kehendak-Mu dan berjalan pada jalan-Mu. Bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pengakuan iman rasuli, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 45 ayat 1 dan 3 dan 4. Nanti di ayat 4 kita bersama-sama berdiri. Surga
Yesus Kristus penebus, ya Putra Tunggal Allah, dengan darah-Mu yang kudus menghapus aib dan salah, ya anak domba mulia, seruan doa terimalah dan kasihani kami. Ya Roh Kudus berkurnia, penghibur yang terbaring, kawanan-Mu kuatkanlah di dalam yang tersalib, supaya kami pun teguh terhadap goda dan keruh, diami hati kami. Marilah kita bersaksi mengingkarkan bersama-sama, mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman seiman seluruh dunia bersaksi mengingkarkan, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kegiatan pelayanan. Dengan penuh sukacita, Majelis dan Jemaat Pogra Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Ibu Erpina Duasti Uruhombing STH. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada seluruh Jemaat Pogra Prima bahwa ibadah Minggu Jemaat Pogra Prima akan dilaksanakan sesuai jadwal. Ibadah di gereja tanggal 9 Agustus 2020 masuk jam 9 pagi sampai dengan 10.30, yaitu Jemaat wilayah 1. Tanggal 16 Agustus 2020 tetap jamnya jam 9 sampai 10.30, Jemaat wilayah 2. Demikian juga seterusnya tanggal 23 Agustus itu wilayah 3, jamnya jam yang sama. Bagi jemaat yang tidak sesuai jadwal, dipohon melaksanakan ibadah di rumah masing-masing atau ibadah online dengan menggunakan tata ibadah Pogra Prima yang dikirimkan melalui WA atau FB Group Gereja Pogra Prima.
Jemaat yang melaksanakan ibadah gereja tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu penekanan dari kami para majelis. Guna menjaga kesehatan dihimbau kepada jemaat yang berusia 60 tahun ke atas, ibu hamil, anak yang berusia 12 tahun ke bawah, serta jemaat yang memiliki penyakit seperti epilepsi, jantung, diabetes, dan paru disarankan untuk beribadah di rumah saja. Perjanjian nikah atau pranikah. Telah dilakukan perjanjian nikah atau pranikah pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat di Gereja Pogra Prima antara saudari Irene Anastasia Sidaputar dengan Nicholas Sahat Elisa Sinambela. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah penghiburan diberitahukan kepada seluruh jemaat Pogra Prima sekaligus ini undangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 16 atau pukul 4 sore akan diadakan ibadah penghiburan di rumah keluarga Bapak D. Sitorus Boru Samosir yang beralamat di Perum Taman Raya Blok P1 nomor 22 Tambun. Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran CD diberitahukan kepada seluruh jemaat Pogra Prima bahwa pendaftaran CD masih dibuka bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 16 tahun ke atas dapat mendaftarkan anaknya ke majelis atau majelis sektor masing-masing untuk pelaksanaan pembelajaran akan diinformasikan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Data yang didaftarkan adalah sebagai berikut: nama orang tua, nama anak, calon CD, tanggal lahir peserta CD, dan alamat. Jemaat sakit dan dalam pemulihan, yaitu Bapak S. Sijabat, yang berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus. Tanggal 27 Juli Bapak Peris Yaloho, anak Dio Yehes Kristompul, Ibu Lista Ernest Tanggang. 28 Juli anak Amos Ariandi Panjaitan. 29 Juli Ibu B. Marpaung Boromanalu, Bapak Jakobus Kase. 30 Juli Ibu Yudita Lalompoh, Saudari Listra Angelina Y. Tambunan, anak Yeka Yulianti. 31 Juli Saudari Yeni Puspitasari, Ibu J. Siringgoringgo Boru Gultong. Ibu GF Napitupulu Boru Sitorus, Saudari Engelika Ngelda Pikolima. 1 Agustus Bapak R. Sialagan. 2 Agustus Bapak Jame Sutahayan, Saudari Putri Ade Prilia P. Pendeta Majelis dan Jemaat Pogra Prima mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Ayat renungan dapat kita lihat di yang sudah di-share ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita dengarkan kesaksian dari wilayah 3. Selalu pegang janjinya bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan
sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan mengerti, Allah peduli. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Ervina Duasti Boruhombing STH, mari kita sebelumnya memuji Tuhan dengan kidung pujian, kidung jemaat 198 ayat 1 dan 3, di hatiku ya Yesus. Di hatiku
Kita berdoa. Damai Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi berita kesukaan, berita kebahagiaan bagi kita dari firman Tuhan pada hari ini ditetapkan dari kitab Injil pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita, mari kita mengikutinya dengan baik. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa dalam nats yang baru saja kita baca, kita dengar, adalah peristiwa yang sudah sangat populer, yang memberitahukan kepada kita, kepada dunia, bahwa mujizat adalah ahlinya, spesialisasinya Tuhan kita Yesus Kristus. Melakukan mujizat adalah spesialisasinya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus kita sanggup mengubah segala sesuatunya untuk kebaikan umatnya. Dan itu terbukti dari nats yang baru saja kita baca, bahwa Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang tanpa perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Hal itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin menurut logika manusia. Ternyata mungkin bagi Tuhan, sebab Tuhan kita tidak terbatas dalam hal keahlian, dalam hal kekuasaan, dalam hal kemuliaan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran penting apa yang dapat kita kutip dari nats ini lewat minggu khotbah ini kepada kita? Mari kita ikuti dengan baik. Yang pertama dikatakan orang banyak, bahkan ribuan orang mengikuti Yesus. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka mau mengikut Yesus? Jika pertanyaan yang sama dipertanyakan kepada saudara, mengapa Anda mau mengikut Tuhan Yesus sampai saat ini? Kalau menurut
keadaan orang banyak pada waktu itu yang mengikut Tuhan Yesus, sebab mereka merasakan ada keindahan, mereka merasakan ada kenikmatan, mereka merasakan ada berkat, mereka merasakan ada sukacita, kesembuhan yang akan mereka peroleh jika bersama dengan Yesus. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus, segala yang indah, segala yang nikmat boleh kita nikmati, boleh kita terima, tetapi di luar daripada itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga mereka tidak peduli sekalipun panas terik, mereka tidak peduli sekalipun mereka capek berjalan jauh, mereka tidak peduli sekalipun mereka lapar. Yang penting mereka bersama dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Masihkah kita memiliki kerinduan yang sedemikian dalamnya terhadap Tuhan kita untuk mengikuti dan mempercayainya? Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Setelah itu apa yang terjadi? Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dan pelajaran berharga yang dapat kita peroleh lewat khotbah ini, Tuhan Yesus ternyata mengetahui kerinduan hati orang banyak. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga melihat kebutuhan fisik mereka. Mereka lapar, mereka capek, sehingga harus membutuhkan makanan, sehingga harus membutuhkan untuk istirahat. Dikatakan di ayat yang ke-14, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Saudara-saudara, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita itu adalah gembala yang baik. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Ya, di Mazmur pasal 23 di sana dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu sebabnya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan Yesus sangat peduli dan selalu ingin memenuhi kebutuhan orang-orang yang setia mengikuti Dia. Hal ini kita melihat begitu nyata di dalam nats itu. Ketika murid-murid Tuhan Yesus meminta kepada Yesus supaya Yesus memerintahkan orang banyak untuk pulang, sebab tempat itu sangat sepi, tidak ada di sana tempat untuk menjual makanan untuk boleh mereka nikmati. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di ayat yang ke-16 begitu jelas dikatakan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberikan mereka makan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti aku memberi makan, tetapi justru sebaliknya, aku akan memberikan mereka makan. Bukan hal yang demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberikan mereka makan. Padahal Tuhan Yesus yang memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang ramai tersebut, orang-orang banyak tersebut. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena Yesus memiliki visi yang sangat jauh, visi yang indah ke depan soal pelayanan, soal masa depan murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang memberi pola kerja kepada murid-muridnya. Jika kamu dapat merasakan apa yang aku rasakan, maka kamu akan melakukan seperti yang aku katakan. Itu yang hendak dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berilah mereka makan.
Jika kamu merasakan seperti yang aku rasakan, ingin memberi mereka makan, maka kamu akan melakukan, kamu akan memberikan mereka makan. Itu yang pertama, pola kerja yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Motivasi kita untuk kuat membantu orang lain bila kita dapat melakukan apa yang dirasakan, atau bila kita dapat merasakan apa yang dirasakan Tuhan Yesus, supaya kita terdorong untuk saling peduli terhadap sesama seperti kepedulian Tuhan Yesus. Maka kita harus dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang dikatakan oleh orang-orang banyak yang ditolong oleh Bunda Teresa. Mereka mengatakan kepada Bunda Teresa, di wajahmu kulihat Tuhan Yesus Kristus. Adakah orang-orang yang pernah kita tolong mengatakan kepada kita, di wajahmu kulihat Tuhan Yesus? Karena kita meneladan Tuhan Yesus Kristus melakukan, merealisasikan, mengapresiasikan kasih yang begitu dalamnya di dalam kehidupan kita terhadap sesama. Sehingga orang-orang banyak dapat menyatakan kepada kita, di wajahmu, di dirimu, di perbuatanmu, aku melihat wajah Tuhan Yesusku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya peristiwa ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Tentu saudara-saudara, mereka pusing, mereka panik, mereka keringat dingin. Bagaimana mungkin memberikan orang banyak makan dengan waktu yang begitu singkat? Dari mana kami akan memperoleh banyak makanan? Itulah kemanusiaan. Mereka panik, mereka takut, mereka keringat dingin, mereka pusing 7 keliling, tetapi ternyata Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Tuhan mengajari mereka bagaimana melakukan hal yang tidak mungkin menurut manusia, tetapi jadi mungkin. Karena apa? Karena jika kita bersama Tuhan, segala sesuatunya akan mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang dikatakan di dalam kitab Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kita mau menjadi alat Tuhan, segala sesuatunya boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa tersebut Tuhan Yesus meyakinkan kita dan juga meyakinkan seluruh gereja di dunia ini sepanjang abad. Bagaimanapun mustahilnya perintah Tuhan untuk kita lakukan, dan bagaimanapun ketidakberdayaan kita, itu akan dapat teratasi. Itu akan bisa kita lakukan bersamanya jika kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan, meminta kita, serahkan sepenuhnya, serahkan segalanya kepada Tuhan. Persoalan hidupmu, langkahmu, rencanamu, semuanya serahkan kepada Tuhan. Seperti topik minggu hari ini, transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Apa arti daripada transformasi? Transformasi artinya berubah, tetapi lebih kepada menata ulang. Jika kehidupan kita, jika pola kerohanian kita selama ini menurut kita sudah baik, menurut firman Tuhan hari ini kita diajak mari menata ulang sehingga sebaik mungkin menurut kehendak Tuhan. Karena orang yang mau menata kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam nats ini, dia akan memperoleh berkat. Sama seperti orang-orang banyak, 5.000 orang yang diberi Tuhan Yesus makan pada nats ini, kita akan memperoleh berkat, kita akan memperoleh hal-hal yang indah, kenikmatan, sukacita, kesembuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan Tuhan Yesus dalam hidupmu.
Jangan pernah mendua hati untuk menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Jangan pernah mendua hati untuk menata ulang pola kehidupan kerohanian kita untuk semakin sempurna, semakin baik di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang terujilah yang akan memperoleh kenikmatan hidup, bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi hidup di sorga. Sebab Tuhan tidak hanya memberikan kebutuhan hidup kita di dunia ini, Tuhan juga menjamin kehidupan setiap orang yang percaya di sorga kelak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami yang ahli dalam mujizat. Tidak ada Tuhan seperti Engkau yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup mengubah segala sesuatunya untuk kebaikan kami. Hal itu menjadi motivasi bagi kami Tuhan untuk senantiasa mengikut dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha benar. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah menerima firman-Mu. Ajar kami untuk boleh melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh orang percaya di dunia ini Tuhan, yang masih setia memuji dan memuliakan Engkau dalam segala kondisi kehidupan. Terkhusus jemaat POG di Geraha Prima ini Tuhan, dari yang terkecil, biarlah mereka senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Untuk selanjutnya kehidupan kami, kami serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat kami andalkan untuk boleh menjalani kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan apa yang boleh terjadi di tengah-tengah negara kami. COVID-19 masih mewabah di negara kami, bahkan di belahan dunia ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau sanggup mematahkan kuasa COVID-19 sehingga tidak satu orang pun dari orang yang percaya kepadamu boleh tersentuh olehnya. Tetapi kami juga mau dipimpin oleh-Mu untuk senantiasa disiplin, untuk senantiasa patuh menurut kehendak-Mu. Apapun rencana-Mu Tuhan adalah rencana damai sejahtera bagi kami. Berkati pemerintah kami untuk boleh memimpin kami dengan hikmat dan bijaksana di tengah-tengah negara kami ini. Berkati seluruh majelis jemaat di gereja POG Geraha Prima ini, dan juga pelayanannya dan programnya. Biarlah semuanya boleh berjalan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 sampai 2. Aku hari
Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kuasa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah itu. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. aku bernyanyi Bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pendeta Majelis Jemaat MP dan BP PO Graha Prima mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.